Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan dan para pemirsa sekalian, sore ini saya selaku Ketua Gugus Tugas didampingi oleh Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan dan juga juru bicara pemerintah, bahwa Bapak Ahmad Yuryanto akan menyampaikan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah kaitannya dengan surat edaran gugus tugas tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19, termasuk juga mereka yang memang diberikan kesempatan karena masalah kesehatan dan juga adanya masyarakat yang mengalami musibah atau kematian. Beberapa daerah dalam beberapa minggu terakhir ini menunjukkan grafik yang positif mengalami penurunan. Tetapi juga beberapa daerah menunjukkan grafik yang meningkat. Oleh karenanya, pada sore ini saya menegaskan ulang tentang pentingnya kita semua untuk mengikuti ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah surat edaran dari gugus tugas. Setiap orang yang bepergian wajib menunjukkan surat keterangan telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluarsa 7 hari. Di setiap tempat pemeriksaan, apakah di bandara, di pelabuhan, maupun di checkpoint selama melaksanakan perjalanan darat, termasuk juga perjalanan di kereta api. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di tempat keberangkatan sebelum melaksanakan perjalanan. Apabila saudara-saudara sekalian tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan, baik dari Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, dan juga didukung oleh Satpol PP serta unsur TNI akan meminta saudara untuk kembali ke tempat semula. Oleh karenanya, besar harapan kita semua, kita bisa mematuhi aturan yang ada untuk selalu taat kepada protokol kesehatan. COVID ini belum akan berakhir, dan kita pun belum mendapatkan kepastian kapan kiranya vaksin akan ditemukan. Oleh karenanya mungkin kita akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk sesegera mungkin menyesuaikan dengan wabah pandemi ini. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi, kita dituntut untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu membersihkan atau cuci tangan setiap ada kesempatan agar kita bisa terhindar dari penularan COVID-19. Selanjutnya kami persilakan Bapak Gubernur DKI untuk menjelaskan tentang penanganan COVID di wilayah Jakarta. Silakan, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang saya hormati juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID, Bapak Ibu sekalian. Sore ini izinkan saya menyampaikan bahwa sejak dilakukan pembatasan berskala besar, baik
ketika resmi PSBB maupun ketika kita pertengahan Maret di Jakarta sudah mulai menutup sekolah, menutup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang, termasuk juga fasilitas-fasilitas umum. Selama 2 bulan lebih ini, Jakarta telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Ini adalah hasil kerja semua masyarakat di wilayah Jakarta dan Jabodetabek. Karena virusnya menular melalui pertemuan, karena itu pertemuannya dikurangi, pertemuannya ditiadakan agar mengurangi penularan, agar meniadakan penularan. Dan pertemuan ini adalah pertemuan ekonomi, pertemuan sosial, pertemuan budaya, termasuk pertemuan keagamaan. Pembatasan yang kita lakukan selama ini dilakukan di wilayah Jakarta, Jabodetabek, yang dikerjakan oleh semua orang. Bisa dibilang menurut catatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, hampir 60% masyarakat di Jakarta tidak bepergian, tetap berada di dalam rumah. Kendaraan pribadi pun tinggal 45%. MRT penumpangnya tinggal 5%. Bahkan kalau bis penumpangnya tinggal 10-12%. Artinya ada penurunan yang sangat signifikan. Apa yang sudah kita kerjakan? Sekarang kita memasuki ke fase amat menentukan. PSBB barusan diperpanjang beberapa hari yang lalu sampai tanggal 4 Juni. Perpanjangan ini adalah masa menentukan. Mengapa? Karena bila di hari-hari ini penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru menurun, kemudian yang biasa digunakan oleh para ahli epidemiologi, yang disebut dengan reproduction number, angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 kita bisa melakukan transisi menuju normal baru. Tetapi bila hari-hari ke depan angkanya meningkat karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin cuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin. Ini yang sudah kita kerjakan di Jakarta. Lalu sekarang kita berhadapan dengan situasi yang cukup unik. Di masa akhir dari perpanjangan PSBB ini bersamaan dengan musim mudik dan musim arus balik. Karena itulah Pemprov DKI Jakarta membuat ketentuan bahwa semua orang yang akan bepergian harus mendapatkan izin, dan yang bepergian adalah orang-orang yang memang bekerja di 11 sektor yang diizinkan. Ada sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, konstruksi, perhotelan, industri strategis. Ini adalah sektor-sektor yang memang diizinkan bepergian. Karena kebijakannya tegas. Seperti itu terus di sini, tidak mudik. Jadi yang bepergian adalah karena kedinasan. Nah, begitu juga dengan yang akan masuk Jakarta. Yang diizinkan masuk ke Jakarta adalah mereka-mereka yang karena pekerjaannya mengharuskan berada di Jakarta di sektor yang diizinkan. Ketentuan ini akan dilaksanakan secara bersama-sama. Dan kita merujuk kepada surat edaran nomor 4 dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID. Persyaratannya merujuk ke sana. Karena itu, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat. Sejak pertengahan bulan Ramadan sudah disampaikan, tetaplah tinggal di Jakarta. Karena bila meninggalkan Jakarta, belum tentu bisa kembali dengan cepat. Dan kita akan melaksanakan aturan ini secara tegas. Bekerja bersama, jajaran kepolisian, TNI, dan Pemprov, menjaga perbatasan-perbatasan, ada lebih dari 10 titik, dan semua titik-titik masuk di Jabodetabek ini akan ada pemeriksaan. Mereka yang tidak memiliki surat izin keluar masuk tidak akan dibolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini alamatnya, yaitu Corona, kemudian Jakarta.go.id. Di website ini Anda bisa mendapatkan informasi
cara mendapatkan surat izin keluar masuk. Di antaranya adalah surat keterangan sehat yang harus diikuti dengan menggunakan tes yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi intinya adalah bila Anda berencana ke Jakarta dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini, tidak memiliki hasil tes, maka tunda dulu keberangkatannya. Karena bila Anda memaksakan, justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Mengapa kesulitan? Karena Anda harus kembali. Pemeriksaannya akan ketat. Ini dilakukan agar kerja keras puluhan juta orang. Di Jakarta ada 10 juta, Jabodetabek ada lebih dari 25 juta. Selama 2 bulan lebih, bekerja keras menjaga dan menurunkan tingkat penularan COVID. Kita tidak ingin kerja keras kita batal karena muncul gelombang baru penularan COVID. Kalau itu sampai terjadi, maka yang menderita adalah kita semua di Jakarta. Karena itulah dengan amat tegas kita sampaikan bahwa jangan memaksakan berangkat bila tidak memiliki semua ketentuan yang ada. Dan bagi masyarakat Jakarta yang memiliki kerabat yang berencana untuk ke Jakarta, sampaikan kepada semua, tunda dulu. Kita ingin memastikan ini tuntas. Sekali lagi, ini bukan untuk kepentingan apa-apa, kecuali untuk melindungi ibu kota dari potensi gelombang kedua COVID-19. Kita tidak ingin di tempat ini muncul lagi peristiwa-peristiwa seperti awal bulan Maret. Kita berharap melandai dan segera bisa tuntas. Kami perlu tegaskan di sini bahwa kebijakan ini adalah kebijakan bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini dikoordinasi oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID, dan kami di Pemprov DKI Jakarta yang tentu bekerja sama dengan pemerintah wilayah Jabodetabek. Dengan demikian ini adalah satu kebijakan bersama untuk semuanya. Dan saya menganjurkan kepada semua, ambil sikap tanggung jawab. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Karena itu nomor satukan kepentingan-kepentingan besar itu. Bila berencana ke Jakarta, ikuti ketentuan ini. Ini sekali lagi alamat webnya dan silakan nanti dipantau di sana. Semua informasi ada di tempat ini. Demikian penjelasan dari kami dan kami berharap seluruh masyarakat mengikuti ketentuan ini. Insya Allah Jakarta akan bisa sepenuhnya kembali dalam suasana baru di mana kita bisa berkegiatan seperti semula, tentu dengan protokol-protokol baru. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait upaya bersama kita dalam mempercepat penanganan COVID-19 yang telah secara sinergi dan terkoordinasi dilaksanakan mulai tingkat pusat oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sampai dengan pada level provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai di RT. Oleh karena itu, upaya bersama kita ini hendaklah secara sinergi, secara terprogram bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama tadi kita sudah mengikuti berbagai hal terkait dengan prinsip yang mendasar untuk mengurangi penularan, memutuskan rantai penularan COVID-19.
kami akan menyampaikan kembali secara mendasar bahwa faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Virus yang berada di dalam manusia yang terinfeksi, yang kemudian akan tumbuh dan menjadi banyak di sepanjang saluran pernafasan kita. Mulai dari rongga hidung, mulut, terus sampai dengan ke paru-paru. Yang akan mudah keluar dari orang yang sakit ini pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, pada saat dia berbicara. Yang akan menyebar bisa sampai dengan radius 1 meter lebih dari dirinya ke sekitarnya. Apabila ini kemudian terhirup orang lain yang rentan, maka orang itu akan terinfeksi dan menjadi sakit. Namun apabila kemudian terpercik kepada benda-benda di sekitarnya dan kemudian secara tidak sadar disentuh oleh orang lain, maka akan terjadi perpindahan dari virus ini melalui dropletnya ke tangan orang itu. Dan apabila dia tidak mencuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian memegang mulut, hidung, mata, maka akan besar sekali kemungkinannya untuk menularkan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, secara mendasar yang harus kita lakukan di dalam hal untuk memutus rantai ini, yang pertama adalah menjaga jarak. Menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter. Ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, di dalam konteks menjaga jarak, tentunya kita harus menghindarkan diri dari kerumunan, dari kepadatan orang. Karena kerumunan kepadatan orang ini menyebabkan jarak tidak bisa kita pelihara lebih dari 1 meter. Sehingga peluang untuk tertular secara langsung menjadi sangat besar. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Karena cemaran yang kemudian ditimbulkan pada benda-benda sekitar yang tercemar dari orang yang sakit dan tersentuh tangan kita, tidak pernah kita bisa sadari. Oleh karena itu, mencuci tangan dengan menggunakan sabun adalah cara yang paling benar. Karena kita ketahui karakter virus ini terbungkus oleh dinding yang terbuat dari struktur kimia lemak yang sangat mudah hancur apabila terkena deterjen, terkena sabun. Oleh karena itulah, kenapa alasannya harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, kita harus mulai berpikir dengan cermat tentang keputusan untuk keluar rumah. Apabila ternyata tidak banyak membawa manfaat dan justru dirasakan akan menimbulkan permasalahan, sebaiknya tidak keluar rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker. Karena inilah cara yang paling mudah untuk melindungi terhadap percikan droplet dari orang yang ada di sekitar kita. Kita harus melakukan ini karena kita tidak pernah tahu siapa yang berada di luar yang mengidap dan membawa virus ini. Data sudah menunjukkan begitu banyak orang yang membawa virus ini namun disertai dengan gejala sakit yang sangat sedikit. Bahkan ada yang tidak bergejala sama sekali. Inilah yang kemudian harus menjadi kewaspadaan kita. Oleh karena itu, keluar dari rumah harus dipertimbangkan baik-baik. Apalagi manakala itu dilakukan oleh kelompok yang rentan, kelompok yang usia lanjut, kelompok yang memiliki penyakit-penyakit kronis sebelumnya, semisal hipertensi, kencing manis, gagal ginjal, kelainan pada paru-paru yang kronis, misalnya penderita asma, bronkitis. Maka apabila terkena penyakit ini akan memiliki komplikasi yang sangat berat dan sering menyebabkan kematian. Oleh karena itu mari kita pikirkan. Kemudian apabila
memang harus keluar rumah, maka sekembalinya ke rumah, yakinlah bahwa keluarga kita yang di rumah tidak tertular dari virus yang kita bawa dari luar rumah. Oleh karena itu, jangan melaksanakan kontak dengan keluarga lebih dahulu sebelum kita mengganti baju, mandi, dan seterusnya. Kita melihat banyak sekali kasus yang kemudian tertular oleh orang dewasa yang mobilitasnya cukup tinggi, padahal dia tidak pernah keluar rumah, misalnya pada anak-anak. Oleh karena itu, ini yang menjadi perhatian kita. Secara keseluruhan, maka norma yang harus kita lakukan sekarang ini harus betul-betul menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini persyaratan mutlak. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mempertimbangkan baik-baik apa untung ruginya keluar dari rumah. Saudara-saudara, tadi Ketua Gugus Tugas sudah mengatakan bahwa kita belum tahu kapan ini semua berakhir. Namun bukan berarti kemudian kita tidak menjadi produktif. Oleh karena itu, kita harus kembali produktif, namun aman dari COVID-19. Bukan hanya aman untuk kita tidak tertular, tetapi memastikan bahwa aman juga untuk orang lain karena kita yang membawa penyakitnya dari luar. Ini menjadi cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita yang baru. Mari produktif, tetapi aman dari COVID-19. Saudara-saudara, telah banyak saudara-saudara kita yang bekerja mati-matian untuk bersama-sama secara terintegrasi menanggulangi permasalahan ini. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita tenaga kesehatan di sana bekerja tanpa mengenal lelah. Hari ini saya mengunjungi Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan yang berada di Jakarta, dan saya melihat bagaimana teman-teman ahli teknologi laboratorium medik yang terhimpun di Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, PATELKI, bekerja non-stop dengan shift mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore salah satunya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh shift berikutnya, demikian seterusnya 24 jam. Dengan menggunakan APD yang penuh, lengkap, harus berhadapan langsung dengan virus selama 6 jam. Dengan menahan keinginan untuk ke kamar kecil, menahan keinginan untuk minum, untuk makan, dan seterusnya non-stop. Kami hormat dan berterima kasih atas dedikasi rekan-rekan sekalian dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Karena Anda memiliki peran yang luar biasa di dalam kaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Ini yang harus kita apresiasi, dan kita yakini mereka adalah pekerja yang profesional, yang tidak mengenal hari libur, yang terus melayani kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita betul-betul mampu merubah diri, menjaga diri, agar kasus tidak semakin banyak. Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pemeriksaan secara kumulatif spesimen sebanyak 256.946 spesimen. Kami periksa dengan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Dari hasil pemeriksaan itu, pada hari ini terkonfirmasi COVID-19 meningkat 479 orang, sehingga menjadi 22.750 orang. Kasus sembuh 240 orang menjadi 5.642 orang. Kasus meninggal 19 orang
sehingga menjadi 1.391 orang. Sudah 405 kabupaten kota yang terdampak di seluruh provinsi. Saudara-saudara, inilah yang menjadi beban kita. Penambahan kasus masih terus terjadi. Orang dalam pemantauan yang hari ini masih dalam proses pemantauan ada 49.361 orang, dan ODP yang masih diawasi ada 12.342 orang. Oleh karena itu, mari kembali kita ingatkan, kita rubah paradigma kita. Kita tetap harus mulai produktif namun aman dari COVID-19. Ketentuan-ketentuan telah dibuat oleh pemerintah. Tadi Gubernur DKI juga sudah menyampaikan upaya-upaya untuk mengendalikan ini supaya semuanya segera bisa kita atasi. Saudara-saudara, ikuti terus perkembangan tentang informasi COVID-19 ini. Telah cukup banyak media yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara benar. Oleh karena itu, kita yakin dengan kebersamaan, dengan saling gotong royong bahu-membahu, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Diperlukan stamina sosial, diperlukan kepedulian yang lebih, diperlukan tenggang rasa yang lebih, bahwa yang kita hadapi adalah masalah bersama, bukan masalah orang per orang. Kita bisa melindungi keluarga kita. Kita bisa mengedukasi keluarga kita untuk berubah cara hidupnya dengan menggunakan kriteria normal yang baru. Kita bisa melindungi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang lain secara bersama-sama, secara gotong royong, tidak terputus. Saudara-saudara, kita yakin bahwa kita bisa melakukannya. Kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih.